Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru rekan di SD Negeri 5 Sinangjaya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas untuk mempresentasikan terkait RTL Kombel Kelompok Belajar di SD Negeri 5 Sinangjaya ini. Tugas dari PPKG PJOK Jawa Barat ini yang lagi saya ikuti sekarang ini. Baiklah, sebelum kita ke materi pemaparan presentasinya, kita ice breaking dulu supaya tidak jenuh membuka presentasi kali ini. Ice breakingnya mengenai hari-hari. Ice breakingnya seperti ini. Apabila kemarin hari Senin, 2 hari ke depan hari Rabu, Kamis. Kemarin hari Senin, 2 hari ke depan hari Kamis. Lagi. Apabila pohon itu satu atau tinggi itu satu, urutannya tinggi itu satu. Senin itu ada 3. Kalau Rabu ada berapa? Ada 2. Salah. 3. Salah. Rabu 4, betul. Cluenya tinggi itu 1 atau yang kayak gini itu 1. Lagi. Kalau tadi Kamis ada 4, Selasa ada berapa? 1. 3. Berapa? 3. 6. Kan 4-nya 3. A 6. 4. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ice breakingnya cukup dulu. Sebelum lanjut ke materi, kita berdoa dulu supaya presentasi kali ini lancar. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, yang pertama tentang seperti yang sudah didiskusikan kemarin. Untuk presentasi kali ini saya itu harus membuat RTL, rencana tindak lanjut untuk di Kombel. Kebetulan sekolah kita sudah mempunyai Kombel karena yang pertama emang tuntutan di PMM, dan yang keduanya kemarin melanjutkan terkait kegiatan Ibu Kepala Sekolah kita yang mengikuti CGP Angkatan 9 di Kabupaten Pangandaran. Untuk program saya kemarin sudah diskusi bersama Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru rekan semua. Untuk judulnya kita ambil Sekrealis Manjaya, yang artinya Senam Kreasi Anak 5 Sinangjaya. Terkait kenapa judulnya Senam Kreasi? Karena di sini terkait pembelajaran berbasis proyek. Artinya saya selaku guru PJOK itu harus memfasilitasi pembuatan proyek yang tugas utama atau yang orang utama pelakunya adalah peserta didik. Kemudian kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang mengenai program ini. Konsep dasar yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu dalam pemahaman model pendidikan gerak yang akan saya terapkan untuk semua peserta didik di SD Negeri 5 Sinangjaya, di mana model pendidikan gerak ini menerapkan konsep ruang, tubuh, usaha atau upaya, dan keterhubungan yang akan saya gali dalam pembelajaran PJOK. Senam kreasi merupakan senam yang sudah dimodifikasi sekreatif mungkin, gerakannya, kemudian iringan musiknya, dan juga latihannya. Senam kreasi menggunakan musik apa saja, jadi tidak terikat dengan musik tertentu. Kemudian senam kreasi diciptakan
dan dikembangkan boleh oleh siapa saja. Oleh karena itu, saya ingin supaya sekolah kita ini menjadi satu wadah bagi murid untuk mengembangkan dan meningkatkan tingkat kebugaran mereka dengan cara pembiasaan baik untuk memenuhi bagaimana minat dan kebutuhan mereka untuk menunjang peningkatan kebugaran jasmani dengan memanfaatkan aset sekolah yang ada atau best thinking yang mendukung program pembelajaran PJOK berbasis proyek ini supaya dapat memberikan pengalaman nyata terkait senam irama. Maka dari itu saya selaku koordinator program ini sepakat dengan menyebutnya Sekrealis Manjaya, senam kreasi anak Lima Sindang Jaya, yang seperti menurut Ki Hajar Dewantara yang pendidikan sekarang itu harus berpusat kepada peserta didik. Kita sebagai guru hanya menjembatani atau menjadi fasilitator di dalam proses pembelajarannya. Kemudian kita lanjut. Tujuan dari program ini adalah 1. Memberikan pemahaman bagaimana menjaga kebugaran jasmani melalui kegiatan gerakan senam irama yang gembira. Biasanya kan kita upload anak setiap hari Sabtu melakukan senam. Yang sudah kita anjurkan, yang sering kita praktekkan adalah senam jabat juara. Nah, untuk proyek kali ini, kemarin saya sudah diskusi bersama Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru dari kelas 5 dan kelas 6. Jadi nantinya anak kelas 5 dan kelas 6 itu mereka itu harus membuat proyek sendiri. Harus membuat bagaimana gerakan senam dan memilih musik yang mereka kuasai. Kemudian nanti dipraktekkan di depan anak didik di antara kelas 1 sampai kelas 4-nya. Jadi yang jadi instrukturnya itu kelas 4 dan kelas 5-nya. Tapi dengan catatan waktu mereka itu bergantian. Misalkan minggu sekarang itu di kelas 5. Kemudian 2 minggu atau minggu yang akan datangnya lagi ganti instrukturnya di kelas 6. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif dan berpikir kritis serta tanggung jawab. Nah, di sini kenapa saya memilih senam kreasi? Karena supaya mereka itu bisa berpikir kritis terkait bagaimana pembuatan gerak senam tersebut. Kemudian mereka juga bisa berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Kemudian di tahap mandirinya juga ada. Dan yang ketiga, memberikan keleluasaan kepada murid untuk berekspresi dalam menuangkan idenya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Selain tadi mereka disuruh berpikir kritis, kemudian mereka bisa berekspresi karena peserta didik zaman sekarang itu tidak jauh dari internet, dari gadget. Jadi keseharian mereka kebanyakan kalau di rumah itu memegangnya gadget. Oleh karena itu saya membuat proyek ini supaya kebiasaan mereka memegang gadget bisa disalurkan dengan cara mereka bisa membuat senam kreasi gerakannya, kemudian juga mereka bisa memilih musik yang mereka sukai. Dan yang keempat, memfasilitasi murid dalam belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Biasanya kan kita kalau di dalam proses pembelajaran itu menggunakan gaya komando, artinya peserta didik itu menurut sesuai apa yang kita perintahkan. Tapi kalau zaman sekarang jadi peserta didik yang berpusat kepada peserta didik, kemudian mereka jadi harus lebih aktif. Kita tinggal mengarahkannya. Kemudian yang slide selanjutnya adalah tentang capaian dan langkah-langkah. Dengan program pembelajaran PJOK berbasis proyek ini, yang saya fokuskan pembelajarannya kepada murid serta memberikan pengalaman nyata kepada murid supaya murid dalam belajar PJOK bisa tereksplor segala kemampuannya mulai dari minat, bakat, dan potensi murid. Kemudian setelah saya merencanakan programnya, kemudian saya melakukan diskusi kelompok dan latihan. Nah, diskusi kelompok dan latihan ini saya berkomunikasi dengan peserta didik di kelas antara kelas 5 dan kelas 6 untuk diskusi kelompoknya, bahwa mereka misalnya di kelas 5 itu membuat
kelas 5 kan jumlahnya 12, bisa itu dibuat 2 kelompok. 2 kelompok, mereka memilih gerakannya bagaimana dan musiknya apa. Kemudian kemarin setelahnya mereka boleh latihan untuk di rumah dan juga di sekolah. Di sekolah saya rencanakan untuk latihannya itu 1 minggu 3 kali. Kalau misalkan tidak membuat waktu khusus, tapi mengambilnya di jam-jam istirahat. Kemudian pelaksanaannya rencananya akan dibuat di setiap hari Sabtu. Berarti di akhir pekan di jam pertama kita seperti biasa lakukan pembiasaan, dan yang nanti akan menjadi instrukturnya untuk senam kreasi ini adalah peserta didik kita. Kemudian evaluasi dari semua program yang telah dilaksanakan itu setelah pelaksanaannya. Misalkan pelaksanaan senamnya dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Kemudian kita semua mengikuti pelaksanaan senam tersebut. Setelah pelaksanaan selesai, kemudian saya akan melakukan evaluasi terkait program-program yang telah direncanakan dengan cara saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu guru semua. Kemudian saya juga meminta umpan balik dari peserta didik yang lainnya. Murid menentukan sendiri jenis musik yang digunakan dan gerakan yang akan mereka tampilkan dengan kaidah kesopanan dan budaya yang ada di daerah Sindang Jaya. Murid juga bebas menentukan kapan mereka berlatih secara berkelompok dengan waktu 2 minggu. Nah, jadi rencananya misalkan 1 bulan di bulan Agustus sekarang, untuk latihannya mereka melakukan selama 2 minggu. Berarti di minggu ketiga dan di minggu keempat adalah waktu mereka melakukan senam tersebut atau mempresentasikan di depan adik-adik kelasnya dan juga semuanya. Peran guru di sini sebagai pembimbing, fasilitator, dan pembina murid, dan murid sebagai pelaku utama yang mana bertanggung jawab penuh atas terlaksana kegiatan ini. Jadi saya juga memohon dan meminta bantuannya dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru rekan yang lainnya supaya memberikan motivasi kepada peserta didik kita agar mereka bisa mampu siap untuk melakukan berkreasi di dalam kegiatan program ini, terutama untuk wali kelas 5 dan wali kelas 6. Saya mohon bimbingan dan bantuannya. Yang selanjutnya, di dalam program ini harus menyertakan struktur program dan mitra dalam Kombel. Saya telah sepakat seperti biasa untuk struktur ini saya memohon bantuan selaku untuk kebijakan program ini dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Ernatani SPD. Kemudian di sini sendiri saya sebagai penyelenggara program dan saya meminta bantuan dari guru kelas 5 yaitu Ibu Rohimah SPD dan juga Ibu guru kelas 6 yaitu Ibu Ida Halimatus Syaktiah SPD. Kemudian yang akan ditampilkan di sini kapasitas sekolah. Nah, kapasitas sekolah di sini lebih ke kita mengangkat aset based thinking. Apa itu aset based thinking? Aset based thinking itu adalah aset-aset yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan. Seperti yang sudah dipaparkan sama Ibu Kepala Sekolah dulu, kalau aset itu ada 7 aset. Nah, kita manfaatkan. Dan untuk program senam kreasi ini saya menuliskan tentang kapasitas sekolah di sini. Ibu Kepala Sekolah kita ini lulusan GP angkatan 9 di Kabupaten Pangandaran. Kemudian sekolah kita juga memiliki 6 orang guru kelas atau wali kelas dan 2 orang guru mata pelajaran. Kebetulan kita tidak mempunyai tenaga pendidik untuk di sekolah kita ini. Dan siswanya ada 57 siswa. Aspek lingkungannya saya mengambil lapangan berumput karena kita mempunyai lapangan yang cukup luas dan juga berumput yang bisa nanti kita gunakan untuk melakukan proyek senam kreasi ini. Kemudian memiliki smart TV dan sound yang baik. Smart TV saya gunakan aset based thinking smart TV ini dan juga sound yang baik. Kemudian kita juga memiliki program khusus P5, itu terkait umumnya dan nanti bisa dikombinasikan beserta program saya. Dan yang selanjutnya, setiap program itu harus ada rencana dan evaluasi.
apabila program berjalan dan bagaimana program itu harus berjalan, kita harus merancang evaluasinya. Evaluasi di sini yang saya tulis yang pertama, bagaimana caranya mengevaluasi tujuan pembelajaran dengan cara saya mewawancarai rekan kerja guru dan beberapa murid dari berbagai peran. Tentunya berbagai peran di sini dari murid kelas 5 dan kelas 6 yang menjadi pelaku utamanya, dan dari murid kelas bawah kelas 1 kelas 4 yang menjadi pengikutnya. Kemudian di sini yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari murid. Nah, setelah kegiatan senam kreasi berlangsung, saya harus bisa mempunyai mengumpulkan umpan balik dari muridnya. Kemudian yang ketiganya, melakukan refleksi dari guru-guru. Berarti saya harus bisa mewawancarai rekan Bapak Ibu guru semuanya terkait perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengelolaan proyek yang saya lakukan. Apakah misalkan ada kekurangannya, misalkan harus ditingkatkan di sini. Jadi saya berharap setelah presentasi yang saya lakukan, nanti Bapak Ibu membuat umpan balik untuk saya dari kegiatan presentasi ini. Kemudian yang keempat, evaluasi kerja tim. Nah, di sini kan yang namanya project itu pasti menggunakan tim. Seperti yang tadi sudah dikelola terkait kebijakan, pemegang kebijakan dari kepala sekolah. Kemudian saya minta bantuan khusus dari wali kelas 5 dan kelas 6. Juga tim di dalam kelompok belajar itu, yaitu kita semua yang menjadi Bapak Ibu guru di SD Negeri 5 Sinanggaya adalah satu tim di dalam kelompok belajar ini. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Nah, untuk evaluasi manajemen kelas ini saya nanti akan meminta catatan observasi dari Bapak Ibu guru semua terkait program ini, bagaimana saya menjalankannya. Yang terakhir, pengembangan, perbaikan, dan perubahan. Nah, di sini berarti saya juga harus mempunyai catatan tentang RTL atau rencana tindak lanjut dari program ini untuk kedepannya. Karena program ini direncanakan di semester 1 untuk senam kreasi. Mungkin nanti untuk semester 2-nya saya mempunyai program yang lain lagi terkait kebugaran. Dan di slide yang selanjutnya, kemungkinan dan tantangan. Setiap program pasti menghadapi tantangannya. Tantangan di sini yang sudah saya pikirkan, murid masih belum percaya diri dalam mengungkapkan ide gerakannya. Jadi walau setelah kami kemarin berdiskusi dengan peserta didik, mereka itu mempunyai gerakan, tapi pada saat mau dipresentasikan di depan teman yang lainnya, kayaknya mereka itu malu. Jadi mereka itu jadi belum percaya diri. Makanya tugas dari kita semua harus membuat mereka itu memberikan motivasi yang baik, yang positif, supaya mereka mempunyai percaya diri untuk mengungkapkan ide gerakannya. Kemudian pengelolaan waktu yang kurang tepat. Nah, di sini saya kan memberikan waktu kepada mereka selama 2 minggu untuk latihan. Latihannya kalau di sekolah kan tadi hanya 1 minggu 3 kali. Itu juga pada saat jam istirahat. Harusnya mereka dari satu kelompok atau tiap kelompok itu bisa mempunyai waktu untuk latihan di rumahnya masing-masing. Tapi mungkin karena yang namanya peserta didik, yang namanya anak-anak, tetap saja kumpul mah kumpul tapi tidak latihan, hanya bermain. Kemudian solusinya apa? Solusinya, dengan adanya tantangan tersebut, guru harus bisa memotivasi lebih pada murid untuk bisa percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya meminta bantuannya selain dari motivasi yang saya berikan kepada peserta didik, juga dari Bapak Ibu guru rekan yang lainnya. Kemudian solusi yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi mereka tetap harus dikoordinir atau dikasih tahu terkait waktu. Jadi mereka walaupun mereka di rumah, entah itu berapa menit atau berapa lamanya, harusnya mereka memanfaatkan waktu untuk melakukan latihannya. Dan di slide selanjutnya, ini adalah refleksi pelaksanaan Sekrealis Manjaya yang akan kita
lakukan di hari Sabtu Minggu besok. Ini perencanaan, bukan perkiraan, ya perkiraan yang sudah saya perkirakan terkait hasil temuannya. Di sini yang pertama hasil temuannya itu murid berinisiatif dan antusias untuk melakukan latihan pada saat jam istirahat. Seperti yang sudah terjadi beberapa hari ke belakang, mereka sudah melakukan latihan pada saat jam istirahat. Mungkin karena baru pertama, jadi mereka sangat bersemangat untuk melakukan latihan pada saat jam istirahat. Dan yang kedua, murid berani menampilkan kreasinya yang mana diikuti oleh seluruh murid di sekolah. Jadi setelah kelas 5, kelas 6 yang saya bikin 3 kelompok itu menampilkan senam kreasi mereka masing-masing, murid kita yang di kelas 1 dari kelas 4-nya itu mereka juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan senam ini. Kemudian yang ketiga, murid mampu mengoperasikan alat dengan baik. Artinya mereka itu harus bisa bagaimana caranya memutar musik di Smart TV ini dan juga bagaimana cara mengoperasikan sound yang kita miliki saat ini. Kemudian ada beberapa gerakan senam masih nampak kurang lancar. Terkait gerakan senamnya, entah itu kelas 1 sampai kelas 4-nya ataupun instrukturnya yang masih melakukan gerakannya kurang lancar. Dan yang terakhir, ada peserta senam yang terlihat masih kurang aktif. Jadi kebanyakan peserta didik kita memang pada saat melakukan senam itu yang sebagian fokus melakukan senam dan yang sebagiannya lagi memang lebih ke bercandaan. Harusnya nanti kita sebagai fasilitator atau pembimbing ini bisa mengarahkan supaya mereka bisa mengikuti gerakan senamnya dengan baik. Dan tindak lanjutnya, yang pertama, kita harus bisa memotivasi murid untuk terus konsisten dalam kegiatan dengan mengingatkan tujuan awal terbentuknya program ini. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, terkait tujuan program project ini adalah terkait kebugaran jasmani yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, karena kebugaran jasmani itu keterkaitannya dengan kehidupan sepanjang hayat. Artinya pada saat mereka melakukan aktivitas baik itu di sekolah ataupun di rumah mereka atau di lingkungan mereka, mereka harus mempunyai kebugaran. Artinya mereka harus sehat, segar, bugar untuk melakukan semua aktivitas. Karena saya yakin peserta didik kita bukan hanya melakukan kegiatan belajar di sekolah saja, tapi ada yang mengikuti kegiatan sekolah agama, ada juga yang mengaji malam ataupun mereka bermain. Dan sekarang masuk ke musim penghujan, jadi mereka harus bisa menjaga kesehatannya terkait kebugarannya. Maka saya membentuk program atau merencanakan program ini untuk menjaga kebugaran jasmaninya. Kemudian yang keduanya, berlatih lagi dengan giat supaya mampu mengaktualisasikan gerakan senam yang lebih baik dan guru memfasilitasi dengan mendampingi murid latihan. Terkait gerakan senam yang mereka lakukan pada saat ini, mungkin mereka mengadopsi dari gerakan-gerakan TikTok atau dari gerakan-gerakan para artis yang mereka senangi. Itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Intinya mereka sudah mau berkreasi, intinya mereka sudah mau aktif bergerak, entah itu gerakannya luas atau tidak, asal mereka masih mempunyai gerakan yang mempunyai kesopanan, itu tidak jadi masalah. Karena di sini tidak ada aturan atau tidak ada kekhususan untuk mereka melakukan gerakan bagaimana. Yang saya garis bawahi, mereka harus membuat gerakan yang masih sopan dan terlihat baik oleh yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu, presentasi terkait program ini sudah saya paparkan semuanya. Dan untuk selanjutnya saya berharap atau memohon umpan balik praktik baik dari program yang saya rencanakan saat ini. Baik, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya terkait presentasi ini, silakan Bapak Ibu. Apa dicukupkan saja? Siap.
Siap. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu kegiatan Bapak Ibu untuk mengikuti presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa membawa kebaikan, manfaat untuk kita semua, untuk kegiatan pembelajaran di SD negeri kita ini. Baik, untuk presentasi sekarang ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.